Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi tentang kimia organik 1, yaitu tentang amina, amida, dan polimer. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang amina, dan juga polimer. Yaitu materi kita kali ini, yaitu mengenai amina, amida, dan polimer. Baiklah, yang pertama itu amina. Apa itu amina? Amina itu senyawa organik yang terdiri dari gugus fungsionalnya itu N atau nitrogen. Itu senyawa organik yang gugus fungsi yaitu N atau nitrogen. Dimana untuk gugus dari amina, kita bandingkan amina dengan amida. Amina itu Rn, sedangkan amida itu CNO. Sini lengkap 2. Di mana amina ini tersebar luas di dalam organisme hidup. Contohnya itu ada protein. Lalu juga ada asam nukleat, itu juga dari amina. Dimana contoh lainnya itu ada namanya trimetilamina. Ini terdapat di dalam ikan. Lalu juga ada namanya nikotin. Ini di dalam tembakau. Lalu juga ada kokain. Ini di dalam koka. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi amina, di mana amina ini turunan dari amonia. Amonia kan NH3 seperti ini. Selanjutnya klasifikasi amina itu juga ada 3. Itu menurut substituen pada atom N. Substituen pada dimana di sini ada R, N, H, H. Di sini, lalu di sini juga ada R, N, R, H. Di sini R, N, R, R. Ini yang pertama disebut dengan amina 1 derajat. Ini amina 2 derajat. Lalu ini amina 3 derajat. Yang pertama ini disebut dengan amina primer karena hanya terdiri dari 1 alkil atau R-nya hanya 1. Sedangkan yang nomor 2 ini disebut dengan amina sekunder. Ini disebut dengan primer sekunder karena terdiri dari 2 R. Sedangkan yang ketiga itu amina tersier
karena R-nya terdiri dari 3. Selanjutnya ada aturan klasifikasi dari amina ini. Aturan ini berbeda dengan alkohol dan juga dengan alkil halida. Di mana untuk C kan seperti ini cabangnya. Lalu di sininya alfa, lalu di sini juga alfa. Di mana ini alkohol dan ini alkil halida. Alkil halida kan dilambangkan dengan X. Di mana karena untuk alkohol itu dan alkil halida unsur O pada alkohol maupun halogen itu mengikat pasti dengan satu atom. Apa saja yang biasa dikenal dengan karbon karbon alfa. Untuk mengklasifikasikan alkohol dengan alkil halida ini biasanya hanya dilihat dari C yang dilihat pada C alfanya, bukan karbon yang terikat langsung oleh oksigennya, berbeda dengan amina. Dimana untuk contohnya misalnya amina itu di sini atom C, di sini C, di sini NH3. Jadi untuk amina itu gugusnya seperti ini. Jadi kita masuk ke tata nama amina. Dimana untuk tata nama amina ini dibagi menjadi 3, yaitu ada nama umum. Nama umumnya itu alkil amina. Untuk rumusnya seperti ini. Ini alkil dan ini amina. Lanjut nama yang kedua, itu ada nama Eupek. Untuk nama Eupek itu dinamakan dengan amino alkana. Untuk rumusnya Rn, ini alkana dan ini amino. Jadi kita dahulukan amino dulu baru alkana. Lalu yang ketiga ada namanya nama Ca atau chemical abstract, dimana untuk nama ini kebalikan dari nama Eupek. Eupek kan amino alkana, sedangkan untuk nama Ca ini yaitu alkamina. Jadi ini untuk tata nama dari amina. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang tata nama amina. Contoh seperti ini. Di sini ada cabangnya NH3. Di sini apakah dia termasuk ke amina amina primer, sekunder, atau tersier? Ini termasuk ke dalam amina primer karena dia hanya mengikat satu. Selanjutnya untuk tata namanya yang pertama itu nama umum. Di sini kita cari rantai terpanjangnya, tetapi untuk rantai NH3 ini harus rantai terpanjangnya itu harus terletak di nomor paling rendah. Berarti kita mulai dari sini kan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 rantai terpanjang, dimana NH3 terletak di nomor 2. Kita tulis di sini 2. Lalu untuk rantai 4 itu kan namanya butil. Jadi kita bikin butil, ada terakhirnya amina, berarti butil amina. Lanjut yang nomor 2 itu nama Eupek. Nama Eupeknya itu amina alkena. Dimana di sini kan terletak di nomor 2. Kan tadi dia ada amino alkana, berarti 2 amino
alkananya kan butil, berarti butil kan terletak nomor 4, berarti kan butana, berarti 2 amino butana. Lanjut untuk nama CA-nya, itu kebalikan dari amino alkana, itu jadi alkamino, berarti di sini kan butana, berarti kita bikin 2 butanamino. Baiklah, berikut ini klasifikasi dan tata nama dari amina. Selanjutnya kita masuk ke amida. Dimana untuk amida ini turunan dari asam karboksilat, turunan dari asam karboksilat, yaitu dengan mengganti gugus karboksil dengan mengganti gugus karboksil dengan gugus amina. Lalu di mana amida itu merupakan turunan dari asam karboksilat yang paling tidak reaktif. Turunan asam karboksilat yang paling tidak reaktif. Karena itu golongan senyawa ini itu terdapat di alam. Selanjutnya, amida ini adalah yang terpenting itu protein. Amida yang terpenting adalah protein. Dimana untuk rantai dari amida itu R, C, O, kan tadi kan katanya diganti dengan gugus amina. Di sini diganti dengan NH3. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penamaan amida. Dimana untuk penamaan dari amida ini dinamai sesuai dengan asam karboksilatnya. Dinamai sesuai dengan asam karboksilatnya. Itu dikurangi OAT, lalu kita ganti dengan amida. Diganti amida. Lalu yang kedua itu jika pada atom H, itu tersubstitusi gugus alkilnya. Jadi maka substituen dari alkil itu ditunjukkan dengan memberikan awalan N. Contoh, misalnya di sini ada, kita bikin contohnya. Di sini kan kita cari rantai terpanjangnya. Di sini rantai terpanjangnya otomatis kan di sini nomor 1, 2, 3, 4. Karena rantai terpanjangnya itu ada 4, berarti dia butana. Jadi untuk penamaannya itu terakhirannya itu kan kita ganti dengan amida, berarti butanamida. Jadi ini untuk penamaan dari amida. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik dari
amida. Di mana senyawa amida ini bersifat polar dan mudah larut di dalam air. Lalu umumnya itu padat, tetapi kecuali pada formamida. Formamida itu bukannya kecuali, formamida. Lalu amida ini secara praktis dia bersifat netral. Jadi ini untuk karakteristik senyawa amida. Dan dia juga memiliki titik didih dibandingkan dengan senyawa lain. Memiliki titik didih, oke? Selanjutnya kita masuk ke kegunaan dari amida. Di mana yang pertama itu identifikasi asam. Karena dia kan termasuk turunan dari asam karboksilat. Lalu sintetis senyawa organik. Lalu untuk formamida dan amida yang lain digunakan sebagai pelarut. Jadi untuk kegunaan dari amida itu dapat mengidentifikasi asam, lalu mensintetis senyawa organik, lalu untuk formamida dan amida yang lain itu digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya ada pembuatan amida. Untuk pembuatan amida yang pertama itu ada reaksi anhidrida dengan amonia. Lalu yang kedua ada reaksi ester dengan amonia. Lalu yang ketiga ada reaksi klorida asam dengan amonia. Lalu ini ada 3 pembuatan amida, itu reaksi anhidrida dengan amonia, lalu ada reaksi ester dengan amonia, dan ada reaksi klorida asam dengan amonia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang polimer. Di mana polimer itu monomer berulang. Di mana MR-nya besar. Di sini ada bentuk-bentuk dari polimer. Bentuk polimer. Yang pertama yaitu polimer rantai lurus. Dengan lipatan acak. Contohnya seperti ini. Yang kedua, itu ada polimer dengan rantai bercabang.
dia sama, tapi di sini ada cabangnya. Selanjutnya yang ketiga, itu ada polimer yang berikatan di antara rantai polimer. Yang berikatan ulang. Contohnya itu seperti ini. Dimana untuk polimer yang berikatan ulang di antara rantai polimer ini disebut dengan termotat. Dimana ini dia tidak meleleh saat dipanaskan. Sedangkan untuk rantai polimer yang bercabang sama yang acak tadi itu dia disebut juga dengan termoplastik. Itu dia mendidih saat dipanaskan, dia akan mencair saat dipanaskan, tetapi bisa dibentuk ulang saat ke dalam keadaan panas tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis polimer. Dimana di sini ada polimernya sama semua, A. Di sini disebut dengan namanya homopolimer. Tetapi jika dia seperti ini ada gabungannya dengan B, C, ABC, BB, AC, ini disebut dengan copolimer. Copolimer. Dimana copolimer ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kayak gini seperti ini acak, ini disebut dengan copolimer acak. Lalu seperti ini AB ini disebut dengan beraturan. Lalu seperti ini kayak blok AA ini disebut dengan copolimer blok. Jadi jenis polimer itu ada 2, itu homopolimer dan copolimer. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke reaksi pembentukan polimer adisi. Dimana untuk polimer adisi itu terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan tangkap. Lalu polimer adisi dapat berlangsung dengan bantuan katalis. Untuk contohnya di sini ada titik asid. Untuk titik asid di sini, di mana dia ada kata ena, lalu una, lalu vinil, dan juga alil. Contohnya itu ada polietana, polietena, atau disebut juga dengan polietilena. Lalu ada polipropena, lalu atau disebutnya polipropilena. Lalu ada polistilena. Lalu juga ada PVC atau polivinil klorida dan sebagainya. Baiklah, sampai di sini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.